Pemirsa, 19 orang tewas dan ratusan terluka akibat bentrokan pengunjuk rasa dan polisi di Kathmandu, Nepal. Demo dipicu akibat maraknya korupsi dan keputusan pemerintah memblokir semua platform media sosial yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri. Kerumunan mengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara saat barisan menuju gedung parlemen. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Sementara polisi merespon dengan meriam air, gas air mata dan peluru tajam saat massa berusaha memanjat pagar gedung parlemen. Lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas polisi dirawat karena luka-luka. Sementara beberapa pengunjuk rasa mengangkut korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor. Asap besar menutup Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu pada hari Selasa. Karena kebakaran yang terjadi di tengah meningkatnya kerusuhan dan pengunduran diri Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa menyusul keputusan pemerintah yang melarang situs media sosial beredar. Otoritas penerbangan Nepal mengeluarkan keputusan untuk menutup penuh bandara internasional akibat protes anti pemerintah di lembah Kathmandu. Pasukan nasional dikerahkan ke bandara untuk menjaga keamanan. Aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota. Bahkan istri mantan Perdana Menteri Nepal dilaporkan meninggal dunia setelah rumahnya dibakar massa. Gelombang demonstrasi di Nepal dalam sepekan terakhir berubah menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk Istana Bersejarah Singa Durbar. Massa membakar gedung parlemen hari Selasa ketika Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota pada hari Senin. Di tengah kemarahan atas keputusan pemerintah untuk memblokir platform media sosial termasuk Facebook, X, dan YouTube. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan polisi merespons dengan meriam air, gas air mata, peluru tajam dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan. Kathmandu Post melaporkan helikopter militer Nepal mulai mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Baisepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Unjuk rasa di Nepal semakin anarkis setelah massa membakar rumah mantan Perdana Menteri KP Sharma Oli. Massa juga targetkan sejumlah rumah menteri dan pejabat tinggi lainnya. Ya, terkait kondisi keamanan terkini di Nepal, KBRI Dhaka mengimbau agar WNI di Nepal melakukan langkah antisipasi. Dalam rilis yang dikeluarkan KBRI Dhaka, WNI di Nepal diminta menghindari aktivitas di luar rumah. WNI juga menghindari titik-titik demonstrasi. Para WNI juga diimbau terus memantau situasi terkini dan menjaga komunikasi dengan sesama WNI. WNI di Nepal juga diimbau berhati-hati dan menghindari konten-konten provokatif di media sosial. Selain itu, dalam kondisi darurat ini WNI bisa menghubungi kontak darurat khusus WNI di KBRI Dhaka dan bisa menghubungi Konsul Kehormatan RI di Kathmandu. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam ibu kota Qatar, Doha. Serangan menargetkan para pejabat senior Hamas yang berkumpul untuk membahas proposal gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Ledakan terdengar di seluruh kota. Menurut media setempat, sekitar 15 jet tempur melancarkan 12 serangan udara. Serangan menghantam bangunan tempat tinggal.
Militer Israel menginformasi bahwa mereka melakukan serangan itu dan menyatakan mereka mentargetkan kepemimpinan senior Hamas. Amerika Serikat pun mengaku sempat ingatkan Qatar atas serangan ini. Namun menurut pemerintah Qatar, informasi dari AS terlambat. The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack. And after that, President Trump has spoken with His Highness the Emir. He condemned the attack. And Pemirsa, Partai Perindo optimis Mahkamah Konstitusi MK akan menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Gugatan yang diajukan para pemohon dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 4 diyakini tidak memiliki syarat formil dan material. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pemungutan suara ulang Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Perindo Tama Satria Langkun optimis MK akan menolak seluruh gugatan yang disampaikan pemohon dari paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 1 dan 4 lantaran tidak memenuhi syarat formil dan material. Tama menilai sejumlah muatan material dari permohonan itu juga dinilai sangat kabur dan banyak keterangan pemohon yang tidak sesuai seperti nama, jumlah suara, hingga objek yang disengketakan. Kami sangat yakin tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi celah untuk dipermasalahkan di MK. Apalagi kalau kita membaca dari isi permohonan, ya selain banyak hal yang kemudian nggak jelas, kabur, kemudian juga tidak berdasar, dan bahkan kami juga yakin itu bukan objek sengketa pilkada. Saya kira majelis hakim pasti sangat bijaksana dan bisa melihat bahwa tidak mungkin mengabulkan satu permohonan sedangkan permohonan itu obscure libel, tidak jelas, dan kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena semua rujukan yang digunakan salah atau keliru. Selain gugatan yang keliru dan serampangan, pasangan Roni Omba Marlinus yang diusung Partai Perindo juga meraih suara terbanyak 30,5% dan memiliki selisih mencapai 21% dengan pasangan lainnya. Pasangan Roni Omba Marlinus optimis akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Boven Digul periode 2025-2030. Tim Liputan iNews melaporkan. Waspada beras oplosan, polisi bersama Satgas Pangan menggerebek pabrik beras oplosan di Serang, Banten. Pabrik beras oplosan ini ternyata sudah lebih dari 10 tahun beroperasi. Pemilik pabrik berinisial SU ditangkap polisi bersama 94 karung beras oplosan yang telah dikemas dalam karung merek terkenal berukuran 25 kg. Selain itu, petugas juga menyita 10 ton beras tidak layak konsumsi yang diolah menggunakan mesin heller. Pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang menemukan dugaan praktik pengoplosan beras di pabrik penggilingan milik pelaku. Beras tidak layak konsumsi dikumpulkan dari beras sisa hajatan yang dibeli dengan harga murah, lalu dioplos dengan beras premium dan dikemas dalam karung bermerek. Upaya curang ini telah dilakukan pelaku selama hampir 10 tahun. Untuk membelinya rata-rata masyarakat umum, jadi dia jual itu untuk di kios pribadinya dia sendiri. Bisa dibilang tidak layak konsumsi, emang apa sih Bang? Ada bahan yang berbahaya atau apa nih? Mungkin setelah hasil uji lab banyak jamur yang tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Itu berasnya ada berapa banyak, Pak? Untuk beras yang kita amankan kurang lebih ada 5-6 ton. Pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan curang dan terancam hukuman pidana penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Di tengah melambungnya harga beras SPHP yang banyak dicari pembeli, saat ini justru langka di pasar tradisional Kota Bandung. Kelangkaan ini membuat harga beras premium naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Lebih dari 1 tahun beras SPHP hilang di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, pedagang kehilangan pemasukan hingga mencapai 70%. Walaupun nggak ada, ya cari aja yang lain aja gitu. Yang penting kan
nggak jauh beda lah daripada susah-susah nyari ya. Kita kan butuh makan, jadi yang ada aja. Kelangkaan beras SPHP di pasaran turut mengkerek harga beras medium dan premium. Harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk harga beras premium dari yang sebelumnya Rp14.000 kini naik menjadi Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Berapa bersih Pak? Dari premium tuh yang harga premium yang paling ini yang rendah 15.000, yang menengah 16.000, yang tinggi itu yang paling mahal 18.000 sampai 18.000 berarti. Untuk HET-nya sendiri, kekosongan beras SPHP di pasar diantaranya dipicu dari aturan baru pemerintah yang harus dipenuhi pedagang sebelum mengambil beras. Pedagang berharap agar Bulog segera mencari solusi agar mereka bisa kembali mendapatkan beras jenis SPHP dengan aturan yang dipermudah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi sejak 3 hari terakhir. Di pasar tradisional Palmerah, Jakarta, harga cabai rawit naik cukup tinggi. Berikut liputan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ahmad Putra. Kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka Rp50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar Rp30.000. Kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih yang mengalami hal yang sama. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25. Sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, jadi biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Memang karena pembelian juga pada turun semua Mbak. Lagi kurang bagus penjualan buat tahun ini ya, kurang bagus sekali. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa, selain pedagang juga mengeluhkan begitu ya, ada pengurangan pembelian yang dilakukan oleh pembeli di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini Rp27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka Rp15.000 per kilo. Namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka Rp28.000 per kilo. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan.